Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Ardiansyah dengan NIM S1S1220239. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu skip pointer ya. Nah, di sini saya akan coba jelaskan mengenai skip pointer yang ada di slide pada pertemuan sebelumnya di halaman 45 dan 46. Nah, di halaman 46 ini ada pseudocode terkait intersecting with skip pointer. Nah, di sini baru sekedar alur program yang akan menjalankan intersect pada skip pointer. Nah, sekarang kami ditugaskan untuk membuat kode programnya sehingga output yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, langsung saja di sini pada VS Code saya sudah siapkan sebuah file dengan nama pointers.py. Oke, namun sebelum kita mulai implementasi pada kode, saya sedikit menjelaskan mengenai skip pointer ini. Ya, jadi di skip pointer ini adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mempercepat sebuah proses pencarian dalam daftar atau list yang terurut. Nah, teknik ini memungkinkan kita untuk melompati beberapa elemen, sebagaimana pada gambar ini, melompati beberapa elemen dalam list. Nah, teknik ini digunakan untuk efisiensi dalam proses pencarian sehingga dia tidak memakan waktu yang lama ketika untuk melakukan sebuah pencarian. Jadi dibanding dengan pencarian linear biasa, skip pointer ini jauh lebih cepat. Tujuannya kita mempelajari skip pointer ini agar kita bisa mengetahui bagaimana sebenarnya konsep dasar dari skip list atau skip pointer ini. Nah, dan kita juga paham bagaimana implementasi dari algoritma intersecting with skips yang ada pada halaman 46 ini. Walaupun ini masih pseudocode atau kode kasarnya lah, belum langsung diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, kemudian untuk konsep dasarnya itu sendiri, skip list ini sebenarnya dia diserap dari struktur data yang berbasis pada list, yaitu linked list. Tetapi dengan tambahan pointer lompat atau skip pointer yang memungkinkan kita untuk melompati beberapa elemen secara langsung. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pencarian karena kita tidak perlu melakukan pencarian linear atau satu persatu. Jadi kalau yang pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa namanya itu indeks apa ya, yang sebelumnya, yang pertemuan sebelumnya itu inverted index, maksud saya ya, inverted index. Pada pertemuan sebelumnya kita pelajari inverted index. Di inverted index itu dia akan mengecek satu-satu, jadi dia masih pencarian linear. Tetapi dengan skip pointer ini kita bisa melakukan skip terhadap beberapa elemen. Skip pointer ini adalah pointer tambahan yang memungkinkan kita untuk melompati elemen dalam daftar dengan jarak tertentu. Jika nilai yang dicari berada di antara dua pointer, maka kita cukup melanjutkan pencarian dari posisi pointer tersebut tanpa harus memeriksa elemennya satu persatu. Bisa dilihat pada gambar ini, dia tidak mengecek 248, dia tidak mengecek 4 dan 8, langsung lompat ke 16. Seperti ini ya. Seperti selanjutnya juga dia tidak mengecek 19 dan 23, langsung lompat ke 28. Jadi seperti itu skip pointer. Oke, langsung saja berikutnya kita akan implementasikan program skip pointer di dalam Python. Yang pertama, kita ke VS Code, lalu kita deklarasikan sebuah kelas. Kelas namanya adalah node. Oke.
Di kelas node ini kita akan deklarasikan fungsi initnya. Di dalamnya itu ada atribut self.data, tapi saya ganti ya. Ini adalah self.value. Saya kasih nama value. Sebenarnya sama saja. Oke. Value. Sorry. Value. Self.next. Sini kita kasih nilai non. Oh ini sorry ya sebelum ganti, ini adalah value. Oke. Berikutnya kita juga deklarasikan self.skip untuk skip pointernya ya. Yang nilainya itu masih di set non. Oke. Value ini nanti akan menyimpan nilai elemen dalam list. Nah, kemudian next ini dia akan pointer ke elemen selanjutnya dalam list, sedangkan skip ini yang menjadi pointer lompatannya untuk mempercepat pencarian. Selanjutnya kita deklarasikan fungsi intersect with skip. Jadi, oke, langsung kita deklarasikan fungsinya. Namanya adalah intersect underscore with underscore skip. Yang parameternya itu ada dua, yaitu P1 dan P2. Titik 2. Nah, lalu dalamnya kita buat variabel answer dulu, answer, untuk menampung hasil dari intersect-nya. Kita buat dia list kosong, lalu kita pakai perulangan while P1 is not known. Artinya ketika P1 tidak kosong dan P2-nya juga is not known. P1 dan P2 itu tidak kosong, maka masuk ke perulangan, masuk ke pengkondisian, dimana jika P1 dot value atau nilai yang ada di ini, P1 itu sama dengan P2, maka answernya itu ditambahkan dari nilai P1-nya. Oke. Lalu P1-nya itu akan di next, P2-nya juga itu akan di next. Berikutnya, kondisinya jika tidak memenuhi, berarti elif di sini ya, elif P1 dot value itu lebih kecil dari P2 dot value. Artinya ketika nilai P1 lebih kecil dari P2, maka langsung dicek lagi if P1 dot skip dan P1 dot skip value-nya itu kurang dari sama dengan P2 value atau nilainya P2, berarti di sini dot value kurang dari sama dengan nilai dari P2 dot value. Oke. Maka P1-nya di next. Oke. Lalu else-nya, kondisi else-nya, P1-nya juga akan di next. Sorry, ada yang keliru ya. Harusnya ketika dicek kondisinya ini, dia masuk dulu ke perulangan. Di sini while P1 dot skip dan
P1 dot skip pointer dot skip value-nya itu nilai skip value-nya itu kurang dari sama dengan P2 value. Value. Nah, baru di next P1-nya. Oke. Jika tidak, tetap akan di next P1-nya. Oke. Setelah ini kita masuk ke kondisi else. Nah, di sini akan dicek lagi. If P2 skip dan P2 skip value-nya itu kurang dari P1 value, maka masuk ke perulangan, di mana perulangannya itu P2 skip dan P2 skip value-nya itu kurang dari P1 value. Nah, lalu nanti P2-nya yang di skip, yang di next, sorry. Lalu kita else. Oke, P2-nya juga di next. Terakhir dia akan return answer. Return answer. Oke. Sorry, ini harus masuk ya. Oke. Nah, jadi yang pertama ini kita sudah deklarasikan list kosong untuk menyimpan hasil intersection-nya. Lalu kita coba buat kondisi di mana kedua list ini sama-sama kosong dulu. Sama-sama ada isinya, maksud saya. Ada nilainya P1 dan P2 ini. Berarti dia tidak kosong. Lalu kita juga sudah buat nilai pertama dari list itu lebih kecil jika nilai list pertama itu lebih kecil, maka kita akan periksa pointer lompat atau pointer skip-nya. Jika iya, maka akan langsung lompat ke nilai yang besar atau sama. Oke, sudah benar. Kemudian juga pada baris terakhir kita sudah buat kondisi di mana jika nilai pada list kedua lebih kecil, maka akan dilakukan hal yang sama seperti pada list pertama yang ini. Oke, kurang lebih untuk proses fungsi intersect with skip-nya sudah seperti ini. Ini sudah bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan buat fungsi, yaitu fungsi skip list-nya atau daftar list-nya. Yang pertama kita deklarasikan dulu fungsi create list. Create list di mana nanti value-nya itu parameternya itu value dan skips. Oke. Kemudian kita coba buat variabel nodes di mana node value, kemudian kita looping dia value in values. Oke. Ini sudah jadi. Nah, ini lupa tambahkan s. Oke. Setelah itu kita akan pakai perulangan for, di mana jika in range dari panjang node-nya, ini nodes-nya ini harus dikurang 1. Karena node-nya dikurang 1. Oke. Lalu nanti nodes yang ke itu akan di next dan ditambah dengan 1. Oke. Lalu for yang berikutnya, di sini itu dia ditambah dengan 1.
Lalu, for I in range Reynolds, ini ada yang keliru ya. Dia harusnya adalah for I skip in skip item, karena kita sudah deklarasikan tadi di atas harusnya ada skip itemnya dot items. Oke, maka node yang ke itu di skip. Oke, lalu dia akan return nodes-nya. Nodes yang ke 0. Oke. Nah, value yang tadi yang sudah deklarasikan di awal itu sebagai parameter dari listnya, itu adalah daftar nilai yang ingin disusun. Kemudian skip ini adalah pointer yang akan lompat pada list. Kemudian next ini dia akan menghubungkan antara elemen ke elemen berikutnya dalam daftar, dan skip yang akan menentukan kemana pointer itu akan mengarah. Oke, setelah kita sudah buat semua fungsi-fungsinya, berikutnya adalah kita akan buat contoh data berdasarkan yang ada pada list ini, pada slide ini ya. Ada Brutus dan Caesar. Oke, langsung saja kita buat saja contoh datanya. Kita buat dulu Brutus value. Brutus value di sini dia nilainya adalah, kalau kita lihat sini 248, kita copy aja. Jangan lupa di koma. Oke, dan Brutus skips-nya itu ini ya. Brutus skips-nya itu dia ditulis menggunakan kurung awal ya. Yaitu sabar ya. Kalau kita lihat di sini dia di skip di di 0 1 2 3 4 5 6 06. Oke, berarti dia di skipnya adalah di 0, kemudian 3, 0 ke 3, kemudian 3 ke 6, 6 ke 7 misalnya. Oke, kemudian kita buat variabel Brutus. Kita panggil fungsi create list-nya yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Kemudian langkah yang sama juga untuk Caesar. Kita deklarasikan Caesar values. Nilainya kita ambil dari slide ini. Jangan lupa di koma pemisahnya. Oke. Lalu kita buatkan Caesar skip-nya. Caesar skips-nya. Nah, dia di skip di 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Berarti kurang lebih sama ya, 0 ke 3, terus 3 ke 6, lalu 6 ke 8. Oke, kita sudah berhasil membuat contoh datanya, yaitu ada list Brutus dan Caesar.
Sabar. Terakhir kita adalah deklarasikan variabel Caesar dengan kita buatkan listnya. Terakhir kita akan menjalankan algoritmanya. Caranya kita panggil result, kita buat variabel result untuk menampung hasilnya. Lalu kita panggil fungsi intersect with skip yang kita sudah buat. Lalu kita masukkan P1 P2 nya yaitu Brutus dan Caesar. Oke. Lalu kita print hasilnya. Print intersection koma result. Result. Oke, jadi kurang lebih kode programnya seperti ini. Nah, kalau kita coba jalankan, kita running. Oh, di sini ada error ya. Kalau kita perhatikan, dia ada di line 31. Coba kita cek di line 31 di sini. Ada yang error bagian skips item. Oh iya. Iya, kita salah pakai di sini, harusnya i kecil items seperti ini. Kita ulang jalankan. Oke, berhasil. Sudah jalan. Kita dapatkan hasil intersectionnya yaitu 2,8. Jadi sudah sesuai dengan apa yang hasil yang diharapkan di sini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai skip pointers pada sistem temu kembali informasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.